Pemilu serentak 2019 tidak hanya diwarnai berbagai masalah teknis yang terus menjadi sorotan, namun juga menimbulkan keprihatinan karena meninggalnya para petugas mulai dari KPPS hingga polisi akibat kelelahan. Benarkah Pilpres dan Pileg yang digelar secara serentak menjadi akar dari masalah-masalah itu? Inilah laporan utama Pemilu serentak. Haruskah dilanjutkan? Pemilu serentak 2019 yang telah digelar 17 April lalu membawa angin duka. Sejumlah petugas yang terlibat dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini meregang nyawa akibat kelelahan dan berbagai masalah lainnya. Tercatat sedikitnya 139 petugas yang terdiri dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, Panwaslu, serta anggota kepolisian meninggal dunia. Selain itu, ratusan petugas KPPS juga dilaporkan menderita sakit. Kondisi memprihatinkan itu pun mencuatkan wacana untuk menyudahi penyelenggaraan pemilu secara serentak di tanah air. Benarkah penggabungan pemilihan presiden dan legislatif yang berbarengan menjadi akar dari berbagai masalah yang kini mencuat? Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku sejak awal telah khawatir akan dampak buruk pemilu serentak. Yusuf Kala pun meminta Pilpres dan Pileg dipisahkan pada pemilu berikutnya. Itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal, bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban seperti itu. Maka tentu harus evaluasi yang keras dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara Kepres dengan Perpres dengan Pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Menurut politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan, pemilu serentak yang menggabungkan Pilpres dan Pileg menimbulkan beban yang sangat berat, sehingga berbagai masalah pun bermunculan. Karena itu, Hinca sangat setuju apabila pemilu secara serentak dievaluasi lagi. Karena kita lihat dampaknya begitu banyak sampai kira-kira baru berjalan beberapa hari ini, dampaknya banyak sekali yang kita rasakan, ya. Kita bilang dipisah gitu. Karena memang penumpukan pada 5 kertas suara, kecuali DKI Jakarta ya, 5 kertas suara, saya aja merasakannya kesulitannya, apalagi masyarakat. Dan akibatnya kami melihat, saya diskusi juga dengan teman-teman partai lain, suara itu menjadi terfokus ke Pilpres, sehingga banyak yang tidak maksimal suara itu yang harusnya didistribusikan ke Pileg itu, baik provinsi, kabupaten, kota, apalagi pusat. Itu. Yang agak mudah bagi pemilih itu Pilpres dan DPD karena ada gambarnya, sedangkan yang kami yang Pileg ini tidak. Ketiga, kalah jauh popularitas Pilpres, Pileg ini dengan Pilpres. Semua orang bicara Pilpres, tidak bicara Pileg. Kalimat senada dilontarkan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Rev Rizal. Dia punya alasan kuat sehingga pemilu mendatang tak perlu lagi menggelar Pilpres dan Pileg di waktu yang sama. Seharusnya memang dipisah gitu. Kalau nggak ketutup Pilegnya ketutup. Ya, matanya saya udah kasihan juga nih partai-partai gitu ya, atau caleg-caleg ini kasihan gitu ya. Nah, harusnya tetap dipisah antara Pilpres sama pemilu legislatif seperti yang lalu lah. Ini pengalaman kita sampai jam berapa kemarin itu, kan? Karena 5 yang dihitung, ya kan? Sampai jam berapa gitu? Ada yang sampai jam 3 pagi, ada yang sampai pagi gitu. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI yang juga politikus PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut, pemilu kali ini adalah yang terburuk sepanjang era reformasi. Karena tak cuma masalah teknis yang muncul, tapi juga persoalan hilangnya nyawa rakyat.
pasti kami sangat berduka dengan jatuhnya demikian banyak korban KPPS saja 90-an orang, belum lagi yang relawan, belum lagi yang saksi, belum lagi yang polisi. Dan itu semuanya adalah tidak boleh kita anggap sebagai sekedar peristiwa biasa. Ini barangkali bagian dari yang harus mengingatkan secara serius bahwa sistem pemilu yang sekarang diberlakukan ini adalah tidak sesuai dengan harapannya, bahkan harus dievaluasi karena pastilah demokrasi adalah pesta dan pesta itu harusnya tidak menghadirkan korban. Nah, ini korban sudah sangat banyak. Itu saya juga menyatakan ini adalah terburuk ya sepanjang zaman reformasi. Karena pertama dari sisi persiapannya pun juga tidak bagus, pelaksanaannya juga banyak masalah, setelah pelaksanaan pun juga banyak masalah. Meski tak menyangkal adanya masalah pada pemilu kali ini, namun politikus Partai Golkar Aceh Hasan Syazili tak sepakat apabila pemilu serentak 2019 disebut yang paling buruk. Apalagi mengingat besarnya partisipasi rakyat Indonesia sendiri. Tidak benar juga dikatakan bahwa pemilu saat ini pemilu terburuk. Saya kira masyarakat berpartisipasi, apalagi tingkat partisipasinya itu sampai 80%. Ya. Itu menunjukkan bahwa memang partisipasi masyarakat luar biasa terhadap pemilu saat ini. Jadi jangan mengabaikan suara rakyat yang telah secara antusias ya, mereka berbondong-bondong menyalurkan aspirasi politiknya melalui pemilu 2019 ini. Jadi menurut saya tidak benar jika dikatakan bahwa pemilu 2019 ini adalah pemilu terburuk ya. Kenapa? Karena itu bisa kita lihat dari tingkat partisipasinya. Kemudian kalaupun juga dinilai tidak sempurna pelaksanaannya, maka tinggal dilaporkan kepada Bawaslu, dilaporkan kepada DKPP gitu ya. Dan nanti hasilnya kemudian akan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, ya silahkan. Karena semua saluran politiknya itu sudah ada. Pengamat politik Ade Reza Haryadi tak sepakat apabila pemilu secara serentak dianggap keliru dan menjadi penyebab berbagai permasalahan yang muncul. Ade Reza melihat penyelenggara pemilulah yang semestinya punya langkah antisipasi sehingga tidak muncul berbagai masalah besar. Nah, kalau formula-formula teknis itu bisa dipecahkan, saya kira persoalan pilpres dan pileg serentak tidak akan menjadi persoalan. Ini kan masalahnya kita tidak punya formula teknis untuk mengatasi masalah-masalah teknis yang ditimbulkan daripada penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak. Terobosan yang lain juga terkait dengan kualitas daripada manajemen yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu. Saya kira mungkin mereka tidak membayangkan atau tidak memperkirakan akan ada kerumitan sedemikian rupa yang tidak diantisipasi sejak dini, sehingga ketika pilpres dan pileg serentak 2019 ini dilaksanakan implikasinya luar biasa. Saya kira ini pilpres dan pileg dengan tragedi kemanusiaan yang patut kita sesali dan sebaiknya tidak perlu terulang di kemudian hari ya. Jadi yang dikambing hitamkan jangan pilpres dan pilegnya serentak, tetapi kegagalan kita di dalam mengantisipasi problem-problem teknis yang timbul daripada keputusan pilpres dan pileg serentak. Ini harus diantisipasi saya kira. E-voting bisa menjadi salah satu terobosan. Sistem penyederhanaan kepartian bisa menjadi terobosan yang berkontribusi untuk menyederhanakan masalah teknis penyelenggaraan pilpres dan pileg saya kira.